Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Yuliati, DP 181054-2008. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS 2016 menggunakan metode analisa MANOVA untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik multivariat saya pada semester 4 ini. Nah, sekarang sebelum kita mengolah data lebih lanjut menggunakan analisa MANOVA, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih MANOVA itu dan apa pengertian dari MANOVA. MANOVA itu sendiri merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance, di mana pengertian dari MANOVA adalah metode statistik untuk mengeksplorasi atau mengukur pengaruh hubungan di antara beberapa variabel independen yang berjenis kategorikal atau data nominal maupun ordinal dengan menggunakan beberapa variabel dependen yang berjenis metrik atau data interval maupun rasio. Kemudian, tujuan dari analisa MANOVA itu adalah untuk menguji apakah vektor rataan 2 atau lebih dari grup sampel diambil dari sampel distribusi yang sama. Kemudian, MANOVA itu biasanya digunakan di dalam dua kondisi utama. Kondisi yang pertama yaitu saat terdapat beberapa variabel, namun peneliti hanya menginginkan satu kali tes secara keseluruhan pada kumpulan variabel ini dibandingkan dengan beberapa kali tes secara individual. Kemudian, kondisi yang kedua yaitu saat peneliti ingin mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi pola variabel dependennya. Nah, untuk sekarang saya akan mencoba menganalisis data menggunakan SPSS 2016 dengan metode analisa MANOVA ini dengan mengolah sebanyak 25 data, di mana saya ingin menguji data saya, yaitu bagaimana pengaruh semangat belajar dan kelengkapan fasilitas terhadap nilai mahasiswa, khususnya mata kuliah statistik multivariat. Di sini saya menggunakan dua variabel independen, yaitu X1-nya adalah semangat belajar dan X2-nya adalah kelengkapan fasilitas. Sementara outputnya yaitu variabel Y, yaitu adalah nilai mata kuliah statistik multivariat. Sekarang saya akan mengolah data menggunakan aplikasi SPSS 2016 menggunakan metode analisis MANOVA. Ini merupakan bentuk tampilan dari SPSS 2016 dan yang pertama sekali akan kita lakukan yaitu dengan mengklik variabel view. Di sini saya akan mengolah bagaimana pengaruh semangat belajar dan kelengkapan fasilitas terhadap nilai mahasiswa mata kuliah statistik multivariat. Berarti kita akan menuliskan variabel Y, kemudian variabel X1 dan X2-nya. Kemudian setelah itu kita akan memberikan nilai 0 untuk variabel Y, 0 untuk X1 dan nilai 0 untuk X2-nya. Setelah itu kita akan memberikan nama pada kolom label di mana Y menyatakan nilai mahasiswa mata kuliah statistik multivariat atau StatMul. Kemudian X2-nya menyatakan semangat belajar dan X2-nya menyatakan kelengkapan fasilitas. Setelah itu, kita akan masukkan nilai pada X1 dan X2. Yang pertama untuk X1 terlebih dahulu, jika bernilai 1, maka itu artinya tidak semangat.
tidak ada semangat belajar. Kemudian kita tambahkan, jika bernilai 2 berarti semangat belajar, berarti ada semangat belajar. Kemudian kita tambahkan lagi, sedangkan jika bernilai 3 berarti menyatakan sangat semangat belajar. Dan kita tambahkan, setelah itu kita klik OK. Sedangkan untuk X2 nya kita lakukan hal yang sama. Jika bernilai 1 maka itu menyatakan tidak lengkap fasilitas, atau boleh kita tukar dengan tidak ada kelengkapan fasilitas. Kemudian kita tambahkan, jika bernilai 2 berarti ada kelengkapan fasilitas, sedangkan jika itu bernilai 3 maka menyatakan sangat ada kelengkapan fasilitas. Setelah itu kita klik OK. Setelah ini langkah selanjutnya yaitu dengan kita mengklik data view. Tadi saya telah menyiapkan datanya di Microsoft Excel untuk mempersingkat waktu dan telah saya kopas, kemudian kita tinggal pindahkan saja. Saya di sini menggunakan 25 data, di mana untuk data Y merupakan menunjukkan terhadap nilai mahasiswa mata kuliah STAPMUL, sedangkan X1-nya adalah variabel yang menerangkan semangat belajar, dan X2 variabel yang menerangkan kelengkapan fasilitas. Kemudian kita klik tombol Analyze untuk mengolah data menggunakan analisis MANOVA. Kemudian kita akan memilih General Linear Model, kemudian kita klik Multivariate. Setelah itu, nilai mahasiswa ini kita pindahkan ke faktor tetap atau Vichet faktor, sedangkan variabel X-nya kita pindahkan ke dependent variabel. Kemudian kita klik Model, kemudian kita klik Custom, kemudian variabel Y kita pindahkan ke kolom model. Pada tipe kita ganti interaction menjadi main effect. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita pilih post hoc, di mana faktor Y ini kita pindahkan ke post hoc test fourth. Kemudian kita akan klik equal variance assumed, di mana kita akan memilih yang pertama yaitu Bonferroni. Kemudian kita di equal variance not assumed kita pilih James Howell. Kemudian kita klik continue. Dan yang terakhir yaitu kita klik kolom option tadi. Di sini ada variabel Y, kita pindahkan ke display main fourth. Kemudian pada kolom display kita klik descriptive statistic, estimators of effect size. Kemudian kita klik observed power dan homogeneity test. Setelah itu kita klik continue. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik icon OK.
Nah, di sini telah ditampilkan data. Sekarang kita akan membaca hasil pengolahan data yang telah kita olah tadi. Hal yang pertama sekali kita perhatikan yaitu mengenai kolom between subject factor, di mana di sini terdapat variabel Y, yaitu yang menyatakan nilai mahasiswa mata kuliah Statmul itu. Kemudian dinyatakan juga jumlah data kita, yaitu sebanyak 25 data, di mana nilai mahasiswa yang memiliki nilai 27 sebanyak 1 orang, yang bernilai 30 ada 2 orang, yang bernilai 40, 43, 45, 48, 51, 55, 60, 70, 72, 89, dan 95 terdapat 1 orang masing-masingnya. Kemudian yang bernilai 97 ada 2 orang, yang bernilai 98 ada 1 orang, yang bernilai 99 ada 2 orang, dan yang bernilai 100 ada 6 orang. Jika kita jumlahkan data di sini, datanya itu ada 27 data, sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah sampel itu lengkap, yaitu sebanyak 25 orang, artinya data kita dapat terolah dengan sempurna. Setelah itu kita akan membaca kolom deskriptif statistik. Di sini kita akan melihat variabel X1-nya, yaitu semangat belajar, di mana kita akan memperhatikan total dari min atau total rata-ratanya yaitu 2,44 dengan standar deviation-nya adalah 0,712 dengan jumlah data yang kita olah sebanyak 25. Artinya data yang kita olah berjumlah lengkap dan bisa diolah dengan sempurna. Setelah itu kita akan perhatikan variabel X2, yaitu yang menyatakan kelengkapan fasilitas. Di sini total dari min atau rata-rata itu sebanyak 2,24, sedangkan standar deviation-nya adalah 0,879 dan data yang masuk adalah sebanyak 25. Artinya data yang kita olah berjumlah lengkap. Selanjutnya kita akan melihat output pada kolom multivariate test. Di sini kita akan berfokus pada variabel Y yang memperlihatkan angka signifikan pada 4 titik uji, yaitu yang pertama pada Pillai stress. Di sini terdapat signifikannya adalah 0,00, kemudian Wilks lambda-nya terdapat signifikan 0,00, Hotelling stress terdapat signifikan 0,00, dan Royce large root terdapat signifikan 0,00. Syarat, jika signifikan itu kecil dari 0,05, maka data kita akan signifikan dan data bagus untuk dilanjutkan. Karena keempat uji tadi memiliki signifikan 0,00, artinya di bawah 0,05, berarti data bagus untuk dilanjutkan. Berarti di sini H0 ditolak dan HA diterima, di mana H0 itu menyatakan tidak ada pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, sedangkan HA menyatakan terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Berarti dapat kita ambil hasil analisis bahwa memang terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y dengan berarti HA diterima dan signifikan sebesar 0,00. Setelah itu kita akan memperhatikan kolom test of between subject effect, yaitu di sini kita akan melihat bagaimana nilai Y itu dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2, di mana X1-nya yaitu semangat belajar dan X2 adalah kelengkapan fasilitas. Di sini kembali kita memperhatikan signifikan, yaitu untuk X2
X2 kelengkapan fasilitas yaitu signifikannya 0,00. Artinya jika kecil dari 0,05 maka HA diterima, yaitu memang terdapat pengaruh variabel X2 yaitu kelengkapan fasilitas terhadap nilai mahasiswa pada mata kuliah statistik multivariat. Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 2016 dengan metode analisis MANOVA telah selesai saya tampilkan tentang bagaimana pengaruh semangat belajar dan kelengkapan fasilitas terhadap nilai mahasiswa mata kuliah statistik multivariat. Jangan lupa untuk di-share dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.